Peggy Setiawan pada tanggal 27 Agustus 2016 itu berada di Bandung. Ya, itu. Nah, kemudian Kang Deddy masuk belum? Ya, masih belum. Kang Deddy Mulyadi belum masuk. Ya, masih lama tuh kan. Nah, wartawan ngejar lagi, meliput semua. Besoknya, ya, Suparman. Karena Suparman pada saat malam itu di rumahnya nggak ada. Besoknya atau sehari kemudiannya Pak Suparman. Nah, kumpul tuh Robi, Suparman, Ibnu, cek di channel saya. Ya kan? Nah, ada kalau itu live tuh. Yang tidak live tuh cuma Bondol sama Ibnu sendiri. Makanya klik yang tidak live video, klik yang live. Ya. Nah, sejak 23 Mei. Nah, kemudian kumpul tuh Suparman, ya. Kemudian Robi, kemudian Ibnu di rumahnya Ibu Kartini. Live lagi tuh, Suparman saya tanya. Nah, membenarkan juga memang 27 Agustus 2016 Suparman tidur bareng sama dia, cuma waktu nganter Bondol, Suparman gak ikut karena sudah keburu tidur. Nah, Suparman ya tahu bahwa pada saat ngelir jam 12 malam, katanya ngelir itu bangun ya, terbangun tidurnya, itu melihat Peggy tidur depan pintu. Ya, 27 Agustus 2016 itu. Karena dia kan nggak ikut nganter Bondol kan, tidur di dalam kan, di sendirian. Nah, ngilir, ya sudah. Besoknya 28 Agustus 2016 kerja bareng lagi. Nah, rame lagi kan. Wah, semakin percaya. Di situ saya sudah semakin yakin. Ya. Nah, lalu kemudian 29 Mei 2016 baru Kang Deddy Mulyadi datang. 2016, sorry. 29 Mei 2024 baru Kang Deddy Mulyadi datang. Itu. Nah, pada saat Kang Deddy Mulyadi datang, ya, ke rumah Ibu Yanti, ya, itu ditemui sama saya di rumah Ibu Yanti. Nah, saya tanya Kang Deddy Mulyadi, ada Pak Kang Deddy? Oh iya, pengen ngobrol-ngobrol sama Bondol, Ibnu, Robi, Suparman. Dari mana Kang Deddy Mulyadi tahu? Dari channel saya dan dari berita-berita media nasional gitu loh. Jadi yang pertama kali itu bukan Kang Deddy, bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, lalu saya yang mengizinkan karena saya kuasa hukumnya para saksi itu. Saksi Bondol, saksi Robi, saksi Ibnu, saksi Suparman, ya, itu saya pengacaranya. Ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi datang 29 Mei 2024. Cek di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Tanggal berapa posting wawancara pertama kali? Wawancara Ibnu, wawancara Bondol, wawancara Robi, cek. Kalau nggak salah dia nguploadnya itu setelah syuting, setelah pengambilan gambar. Tapi pengambilan gambar dia, ya, itu 29 Mei. Karena waktu itu saya ikut live suasananya. Ada, cuma Kang Deddy Mulyadi, saya ikut live. Jadi Kang Deddy lagi ngambil gambar, saya ngambil suasananya kan. Live juga saya, cuma agak jauh. Nah, terus Kang Deddy Mulyadi, besoknya itu begitu diupload, ya, Kang Deddy Mulyadi, WA saya, atau telepon saya, bahwa yang punya Kang Tony dihapus saja biar yang ada Kang Deddy-nya itu ya, biar punya Kang Deddy aja, kata Kang Deddy kan. Nah, untuk yang ada Kang Deddy-nya ya, kalau yang lain-lain sih enggak jauh. Nah, artinya kan itu agenda Kang Deddy. Gak masalah, saya hapus, saya turunin. Meskipun tayangan udah banyak, udah 108.000 kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi masuk memunculkan saksi itu 29 Mei 2024. Pertama kali saksi yang dimunculkan adalah Bondol, Ibnu, Robi. Bondol ya, Ibnu dan Robi. Nah, terus kemudian Suparman datang. Ya. 3 tadinya. Ibnu, Robi, Suparman, kemudian Bondol datang. Nah, jadi bukan Kang Deddy yang pertama kali memunculkan, itu saya 23 Mei 2024. Kang Deddy itu ya mengikuti saya. Setelah saya sudah tayang semua, baru Kang Deddy Mulyadi. Itu ceritanya. Kang Deddy Mulyadi 29 Mei 2024 ngambil gambar, diuploadnya kalau nggak 30, 31, lihat aja, cek. Nah, saya cek aja, 23 Mei sudah saya tayang. Nah, iya, jadi
Kalau teman-teman Kang Deddy yang memunculkan enggak. Nah ini ya, kemudian saksi-saksi itu ya yang saya wawancarai sudah ya, Bondol, Robi, Ibnu ya, kemudian Suparman, kemudian Ibu Kartini ya, yang saya wawancarai itu kemudian diwawancarai ulang oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, jadi kalau ada yang komentar pertama kali yang kebebasan Peggy, saksi-saksi yang untuk kebebasan Peggy pertama kali yang memunculkan itu Kang Deddy Mulyadi, salah, saya yang memunculkan, cek gitu loh. Nah, kemudian begitu sidang ya, begitu sidang pra peradilan, yang megang saksi itu saya semua. Nah, 29 Mei 2024 ya, saya baru menjadi tanda tangan kuasa hukumnya Peggy Setiawan, karena saya sudah yakin bahwa Peggy ini tidak bersalah, Peggy ini tidak terlibat. Baru surat kuasa 29 Mei saya tanda tangani. Oke, Bu Yanti, saya mau, kali ini saya yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pembunuh, Peggy Setiawan tidak terlibat, Peggy Setiawan berada di Bandung saat itu. Saya tekan, ada surat kuasanya 29 Mei. Nah, setelah saya, tapi sebelum saya 29 Mei tekan kuasa, satu lagi saksi Pak Agus Aceng yang di Bandung, pemilik rumah, pemilik proyeknya, saya datangin ke sana ya, kalau nggak salah sebelum 29 Mei, coba dicek ya nanti ya, datang ke sana ya. Nah lalu setelahnya kayaknya, setelah 29 Mei ya, saya waktu itu ingat Pak Tony bantu Peggy juga. Oh iya pasti bantu Peggy, cuma saya bilang ingin memastikan saksi-saksi ini benar bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Oh iya Pak, benar, sama istrinya. Poinnya adalah benar bekerja sama beliau Pak Agus, dan pulangnya itu kata istrinya sampai selesai, sampai awal Desember atau akhir November ya, bahkan pulangnya itu belakangan. Yang lain mau udah pada pulang, kuli-kuli lainnya. Yang belakangan itu Pak Rudi Irawan sebagai mandornya lah ya, kemudian Robi ya, kemudian Peggy Setiawan ya. Jadi dua anaknya itu pulang belakangan. Itulah intinya yang didapat. Nah, sudah lengkap sudah itu semuanya. Nah, terus belakangan kan muncul lagi Dede Kurniawan kan, itu Trisyadi kan ya. Nah, itu kan belakangan. Nah, Kang Deddy Mulyadi masuk itu 29 Mei 2024 ya. Jadi belakangan saya menemukan Ibu Kartini, Bondol, Robi, Ibnu ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi minta saya yang menelpon Luciana, adiknya Peggy ya, pada saat Kang Deddy Mulyadi datang ingin wawancara ketiga orang itu ya, saya yang menelpon ya. Saya telepon Lucy, tolong adikmu, kakakmu Robi, tolong suruh kemari, ada Kang Deddy Mulyadi. Kalau bisa sama Suparman, kemudian sama Ibnu, saya bilang, kemudian sama Bondol. Datanglah tiga itu. Saya ke Ibu Yanti, Robi, Ibnu, dan Suparman datang. Bondol belakangan, karena waktu itu masih kerja. Diwawancara lah di situ, gitu loh. Iya, sama Kang Deddy diwawancara. Nah, setelah diwawancara, kemudian datanglah Bondol. Akhirnya gantian diwawancara Bondol. Nah, itu saya ikut live juga, saya ulang ya cerita tadi. Saya ikut live juga dari ini. Untuk apa saya live? Untuk dokumentasi. Nah, ternyata benar kan pada ribut-ribut. Oh, duluan Kang Deddy Mulyadi ada live-nya. Nanti kalau mau live-nya yang privasinya saya publikasikan lagi. Yang pertama kali Kang Deddy Mulyadi datang ke Ibu Yanti itu 29 Mei 2024 gitu loh. Sementara saya sejak 23 Mei 2024. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi itu ngikut ya. Begitu yang saya munculkan itu yang ikut. Wartawan lain juga sama ngikut kan. Nah, jadi saya yang mencari ke lapangan saksi-saksi untuk kebebasan Peggy. Nah, kenapa itu saksi-saksi untuk kebebasan Peggy? Karena saksi-saksi itulah yang mengerti, yang tahu pada saat peristiwa Peggy berada di Bandung. Nah, di pra-peradilan, ya saksi-saksi yang dari saya itu yang dihadirkan. Bondol,
ingat gak? Dia Kurniawan, kan? Kemudian Agus atau Ko Aceng sama istrinya. Nah, Ibnu kenapa waktu itu belum dihadirkan? Apa nggak dihadirkan? Karena hasil pertimbangan dengan tim, Ibnu ini kan paman, ada hubungan darah dengan Peggy, sehingga pertimbangannya ya sudah, yang orang lain saja dulu yang nggak ada hubungan darah. Karena kalau saksi ada hubungan darah itu, Mas Yana, itu dinilai oleh hakim itu kurang lah ya, nanti nggak disumpah ada hubungan darah. Iya. Nah, makanya diutamakan yang tidak ada hubungan darah, yaitu Gondol nggak ada hubungan darah, jadi Kurniawan nggak ada hubungan darah, teman kan, bukan saudara. Pak Agus apalagi kan, jauh, sama istrinya itu yang dihadirkan di sidang pra peradilan. Nah, lalu ya apa Kang Deddy Mulyadi? Nah, peranannya memang betul Kang Deddy Mulyadi ini walaupun belakangan memunculkan saksi-saksi Peggy Setiawan, kita bicara untuk Peggy Setiawan dulu, ya, yaitu Gondol, Ibnu, Robi. Tapi Kang Deddy Mulyadi kan sama tuh ikut mempublikasikan juga dengan channelnya yang view-nya itu lumayan ya, banyak jutaan tuh kan, kalau nggak salah ada 5 juta ya. Nah, itu ya ikut membantu mempublikasikan yang sudah saya publikasikan, dipublikasikan lagi oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, artinya saya, pangsa pasar saya, pangsa penonton saya ya, sudah tahu pada kan. Nah, ini juga yang belum nonton di saya bisa jadi kan nonton di Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, tapi kalau kalimatnya adalah Kang Deddy Mulyadi yang duluan, ya, iya mencari ke lapangan, salah kalau untuk kebebasan Peggy. Itu saya, gitu loh. Tanya Kang Deddy Mulyadinya kalau nggak percaya. Nah, malah, ya, setelah 29 Mei ngambil gambar wawancara dengan Gondol, Ibnu, Robi, Peggy, ya, besoknya Kang Deddy Mulyadi tanpa izin saya membawa lagi itu Ibnu kalau mau ngomong, ya, mewawancarai lagi, yang sampai muncul kalimat beli apa 200.000, inget nggak 200.000 di Bogor, perempuan berapa kali keluar itu kan. Nah, itu mohon maaf, itu tanpa seizin saya. Kang Deddy Mulyadi ngambil Ibnu, yang kalau nggak salah yang ngambil siapa, Peri kalau nggak salah ya. Nah, Peri diambil sama mau wawancara sama Gondol, cuma Gondolnya nggak mau, karena Gondolnya itu kan udah buat apa lagi kata Gondolnya, Gondol kerja. Nah, jadi keduanya itu Kang Deddy Mulyadi, Ibnu tuh kan, yang muncul kalimat-kalimat Ibnu yang konyol itu kan. Nah, Ibnu sempat tuh ngeluh ke saya. Ini saatnya saya buka nih semuanya. Ibnu sempat ngeluh ke saya. Kang Pak Tony, kan saya malamnya ke sana. Pak Tony, ini kok saya videonya keluar ini yang beli perempuan apa? Lah, kamu normal, saya bilang. Maksudnya nggak terima. Saya pikir kamu terima diwawancara begitu, aibnya dibuka apa? Saya pikir terima. Iya Pak, bisa nggak Pak ini dihapus lagi? Ah, lalu siapa saya bilang yang nyusulin kamu waktu itu? Nah, Peri Pak. Oh, Perinya ada kebetulan di lokasi di Bukarkini. Peri saya undang, ada Ibnunya. Per, sini Per. Bilangin Pak Deddy, ini Ibnu malu, saya bilang ada konten yang apa namanya cewek 200.000 keluar 2 kali, malu saya bilang. Nah, Peri harus jujur tuh. Peri menyampaikan ke Kang Deddy bahwa Ibnunya keberatan, ini pengacaranya Pak Tony menyampaikan kan gitu. Harus jujur tuh, harus dibuka harusnya ke publik. Nah, lalu Kang Deddy Mulyadi mungkin disampaikan ke Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi telepon Ibu Yanti, Ibu Yanti telepon saya, Bang Tony, gimana katanya itu, kata Kang Deddy Mulyadi dicari solusi soal Ibnu itu yang ngomong, yang Ibnunya tidak terima kontennya itu, yang apa namanya di cewek apa itu yang ngeluh. Oh, saya bilang, iya sih tadinya kan ini gimana, apa di tekton atau gimana. Akhirnya kata Ibu Yanti, Kang Deddy sih mintanya
udah itu dipotong aja yang bagian ibunya kan itu. Oh ya sudah, saya bilang kan. Nah, ya sudah kan. Nah, terus akhirnya besoknya Kang Deddy Mulyadi hubungi saya, ya kan? Hubungi saya, lalu saya teleponan. Nah, saya teleponan sama Kang Deddy Mulyadi. Pada intinya, ya kalimat Ibnu yang masalah beli cewek, masalah main cewek 200.000 di Bogor itu intinya dipotong saja. Jadi kontennya tidak di take down, intinya dipotong. Karena saya sepengacara Ibnu gitu loh. Nah, akhirnya Kang Deddy Mulyadi WA saya, ada WA-nya Mas ini. Nih, WA-nya ada. Saya tunjukkan nanti ya. Nih. Nah. Intinya WA-nya, Pak Tony saya sudah ngobrol sama ini Pak Adnan juga katanya. Intinya udah yang aman soal Ibnu ngomong itu udah dipotong. Oh, jadi tidak di take down kontennya, tapi dipotong bagian Ibnu masalah cewek 200.000 aja kan. Oke, ya sudah, akhirnya dipotong, tapi sudah terlanjur beredar tuh, sudah dijadikan backsound, udah dijadikan apa namanya di TikTok gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kan itu. Nah, lalu saya bilang ke Ibnu udah beredar, ini udah dipotong kontennya, udah nggak ada di Kang Deddy Mulyadi. Kamu ngomong yang 200.000 cewek itu nggak ada, tapi ini udah beredar loh di TikTok. Saya bilang apa? Waduh, ya sudah, kamu kenapa nggak bilang saya bilang kan, itu kamu kenapa nggak bilang saya? Iya Pak, saya dibawa aja sama Ferry kan gitu. Nah, disinilah seharusnya sejak awal, kalau di awal Kang Deddy Mulyadi itu izin ke saya, ya, mewawancarai ya Ibnu, Robi, Peggy, ya, Peggy, Ibnu, Robi, Suparman, ya. Nah, itu izin ke saya, kemudian Bondol, itu izin ke saya, dan saya yang menghadirkan gitu loh. Nah, kok yang keduanya, wawancara Ibnu, ngambil Ibnu, ya, di wawancara, nggak tahu sih wawancara di mana, diambil katanya Ibnu itu, dari rumah Peggy itu, dari rumah Ibu Kartini itu. Nggak tahu wawancara di mana, tiba-tiba malamnya itu sudah terbit itu, malamnya atau besoknya udah terbit itu kan, baru Ibnu ngeluh kan. Nah, harusnya kalau udah tahu saya pengacaranya, izin kan, itu koordinasi, izin, itu yang sebenarnya yang kami inginkan. Karena jangankan Kang Deddy Mulyadi ya, channel YouTube, media-media nasional saja, semua TV One, iNews, SCTV, Kompas, semuanya waktu itu rame di sana, itu selalu minta izin saya, Ketua atau Pak Tony, izin saya wawancara Ibnu, wawancara Bondol, mau didampingi Pak Ketua barangkali untuk meluruskan. Nah, kalau saya yang nggak bisa, udah saya bilang wawancara aja sendiri. Nah, makanya Bondol nggak didampingi saya kan pertama kali sama wartawan-wartawan itu kan. Nah, setelah saya wawancara kan, wartawan ngikut, silakan saya. Nah, jadi tanpa dampingi saya, karena ada etika gitu loh, tahu bahwa saya kuasanya. Nah, lancar. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini ya terus terang saja ya kan, sudah tahu nih saya pengacaranya. Nah, ya memang saya nggak nyalakan Kang Deddy Mulyadi, Ferry itu yang kan, Ferry yang orang suruhannya itu kan. Nah, dialah yang tidak koordinasi gitu loh. Nah, akhirnya Ibnu ngeluh Ibnu itu, jangan salah, yang ngomong 200.000 keluar 2 kali apa itu, malu. Iya, malu dia kalau mau ngomong mah. Nah, cuma ya sudahlah kan gitu. Pada intinya ya, saksi-saksi untuk kebebasan Peggy itu saya yang memunculkan pertama kali. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi memang pertama kali yang memunculkan, tapi saksi-saksi untuk kepentingan 5 atau 8 terpidana. Siapa? Okta tuh. Nah, itu duluan saya nggak ikut campur itu. Yang itu Okta, Pram, Teguh, kan itu yang pokoknya yang tidur di rumah Pak RT, ya, yang tidur di rumah Pak RT, kemudian Pak RT tidak mengakui, anaknya tidak mengakui, sehingga 5 terpidana, ya, itu dihukum yang waktu itu tidur di rumah Pak RT. Nah, itu baru Kang Deddy Mulyadi, betul. Kalau yang itu,
yang pertama kali memunculkan itu. Saya mah nggak ngeliput kalau itu. Saya nggak wawancara kalau soal itu kan. Karena saya untuk kepentingan Peggy aja tadinya. Kan? Nah, Kang Deddy Mulyadi memunculkan yang untuk kepentingan terpidana itu iya betul. Nah, itu kalau Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau untuk Peggy, kesaksiannya itu yang pertama kali memunculkan itu saya, bukan Kang Deddy Mulyadi. Tanya Kang Deddy Mulyadinya kalau nggak percaya. Nah, satu lagi. Nah, yang diwawancara Kang Deddy Mulyadi, ya, yang Okta Pram Teguh, ya, yang tidur di rumah Pak RT, ya, apakah dijadikan saksi di persidangan? Enggak, karena itu nggak ada kaitannya dengan Peggy, nggak ngaruh itu sih. Nggak ngaruh, kalau itu kan kaitannya untuk menyelamatkan 5 terpidana yang saat itu tidur di rumah Pak RT. Ya, Kak Sandi, Jaya, ya, Eko, ya. Terus siapa lagi tuh? Hadi, ya. Nah, terus satunya siapa lagi tuh? Untuk menyelamatkan 5 itu. Kalau yang wawancara saksi-saksi yang berada di rumah Pak RT, yang saat itu tidur bareng di rumah Pak RT, itu untuk menyelamatkan 5 terpidana yang saat itu tidur bareng di rumah Pak RT, termasuk anaknya Pak RT kan? Kan ada 10 yang tidur di rumah Pak RT, 5 terpidana, 1 anaknya Pak RT, 4 itu saksi yang Pram, Budi, Teguh, nah satunya siapa tuh lupa saya. Itu, nah, kalau itu benar Kang Deddy Mulyadi, tapi ini kan belum digunakan karena belum PK itunya juga 5 terpidananya. Itu ya, jadi kalau untuk Peggy ya itu semua saksi itu dari saya yang pertama kali memunculkan, dan kuasanya itu saya semua saksinya, surat kuasanya ada di saya. Nah, Kang Deddy Mulyadi bagian itu kan 5 terpidana yang saksi-saksinya itu kan, dan saksi-saksi yang diwawancari Kang Deddy yang terkait dengan tidur di rumah Pak RT kan tidak ada tuh dijadikan saksi di pra peradilan Peggy Setiawan. Itu nggak ada hubungan. Kalau saksi yang diwawancari Kang Deddy itu nanti akan menyelamatkan 5 terpidana yang tidur di rumah Pak RT. Nah, itu saat itu ya. Nah, belum. Yang para terpidana 7-nya belum, baru Sakatata aja. Kan saya dapat informasi dari Ibu Rebecca, wartawan iNews, menginformasikan kepada saya, Kang Tony, Pak Rana ini saksi yang mengetahui, Pak Rana, saksi yang mengetahui pada saat di jembatan malam 27 Agustus malam, 27 Agustus 2016 malam, ya, itu mengetahui ada perkelahian dan Pak Rana memisah. Sepertinya saksi ini masuk, Kang Tony, dan ada yang mendatangi anggota polisi katanya apa. Jadi bisa nggak Kang Tony dampingi jadi kuasa hukumnya Pak Rana? Oke, bisa. Malam